Jika kelapangan hati kita itu sangat berbanding lurus dengan kelapangan rezeki kita, maka bagaimana caranya agar hati itu semakin tenang, semakin nyaman, semakin tentram, yang insya Allah berbanding lurus pula dengan ketentraman rezeki kita, semakin berlimpahnya rezeki kepada kita. Maka inilah yang akan kita bahas bersama-sama, bagaimana agar diri kita semakin nyaman, semakin tenang, semakin lapang hati kita. Sahabat villa, sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saat kita menjalani aktivitas hidup kita tidak bisa terlepas dari berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Maka sangat besar kemungkinannya, meskipun kita sudah berusaha ikhtiar luar biasa, memancarkan energi berlian, senantiasa berusaha untuk memuliakan, membahagiakan orang lain, senantiasa kita lakukan akhlak-akhlak yang terbaik agar orang-orang di sekitar kita mulia dan bahagia melalui wasilah hadirnya diri kita. Namun masih saja ada orang-orang di sekitar kita yang belum pula berbuat hal yang sama dengan diri kita. Mungkin ada sikapnya, perlakuannya, responnya yang membuat diri kita belum tenang, belum nyaman. Dan saat itu terjadi, bagaimana caranya agar diri kita senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita tetap semakin tenang, semakin nyaman, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Beliau pribadi yang sangat luar biasa, ya. Siti Maryam senantiasa hatinya tenang, masuk ke dalam mihrab, melepaskan hiruk pikuk dunia yang ada di luar sana, dan keajaiban pun senantiasa Allah hadirkan kepadanya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Allah dalam menghadirkan pertolongannya, dalam melimpahkan rezekinya. Namun ada satu hal yang harus kita perhatikan, yakni masuk ke dalam mihrab itu adalah sebuah simbol, sebuah tanda bahwa hati kita, batin kita harus tenang terlebih dahulu. Maka bagaimana caranya agar menjaga hal tersebut senantiasa Allah hadirkan ke dalam diri kita? Mari kita belajar kepada salah satu sahabat yang sangat masyhur sekali, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Beliau adalah Masya Allah sahabat yang senantiasa menemani sejak baginda Nabi Muhammad SAW sejak remaja. Bahkan beliau terkenal juga sebagai Ashabus Syiri, salah satu yang senantiasa menjaga rahasia Rasulullah SAW. Sepanjang hidupnya beliau juga terkenal sekali seorang qori yang sangat masyhur, sampai saat Ibnu Mas'ud ini membaca Al-Quran sampai Rasulullah bergetar, sampai meneteskan air mata, hingga Rasulullah itu tak bisa menahannya untuk berhenti kecuali hanya dengan kode, dengan lambaian tangan untuk berhenti membacanya. Masya Allah. Dan Ibnu Mas'ud ini sepanjang hidupnya terkenal sekali pribadi yang senantiasa menata sendal dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, atau yang dikenal pula dengan Abdullah bin Mas'ud, beliau ini Masya Allah sahabat-sahabat fillah, beliau dalam makalahnya mengatakan, seandainya hatimu itu muncul rasa deg-degan, muncul rasa nggak tenang, muncul rasa nggak nyaman, agar hati kita senantiasa lapang, senantiasa tentram, maka lakukanlah atau bawalah hati kita itu ke dalam 3 hal atau ke dalam 3 tempat. Tempat yang pertama adalah bawalah hati kita di majelis Al-Quran, di tempat orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka kita ke sana, bawa hati kita sepenuhnya ke sana untuk membaca Al-Quran. Dan kalau kita tidak membaca Al-Quran, setidaknya kita pun pula mendengar Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu pula lah sejatinya sebagai syifa, sebagai obat untuk semakin melunakkan hati kita, melembutkan hati kita, semakin Allah didik hati kita. Tempat yang kedua adalah, kalau yang pertama adalah di majelis Al-Quran, maka tempat yang kedua adalah senantiasa hadirlah di majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu hati kita akan semakin tertaut dengan Allah, semakin kita mengingat Allah, semakin kita berzikir kepada Allah, semakin muncul rasa mahabbah, semakin cinta kepada Allah. Saat rasa itu semakin hadir, maka Allah pun kian lembutkan hati kita, kian tenangkan jiwa kita, kian lapangkan hati kita. Dan saat hati kita sudah semakin lapang, maka rezeki pun, keajaiban pertolongan Allah pun kian mudah datang. Sebagaimana lapangnya hati
Nabi Musa alaihissalam saat dikejar-kejar tentara Fir'aun sampai benar-benar sudah di ujung, gak ada lagi jalan keluar, di depan hanya ada laut merah. Tapi saat hatinya tenang, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu alaikal mustaka wa antal musta'anu wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dari doa yang sangat tenang ini, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji untukmu. Beliau justru bersyukur kepada Allah. Maka solusi itu hadir, pertolongan itu hadir. Di mana? Di tangan kanannya yang senantiasa selama ini dia pegang, yakni lewat wasilah tongkatnya. Tinggal dia pukulkan ke laut, terbukalah solusi jalan terang. Pun sama, saat diri kita saat ini mungkin belum mudah untuk menghadirkan hati yang lapang sebagaimana Nabi Musa, bahkan hendak dibunuh sekalipun. Maka kita senantiasa cas jiwa kita agar semakin lembut, semakin lapang. Hadir di mana? Bawalah hati kita di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itulah senantiasa kita benar-benar akan terkonek jiwa kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat yang ketiga yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Masya Allah, atau Ibnu Mas'ud adalah senantiasa, ya, bawalah hati kita untuk menuju ke tempat yang sangat sunyi di waktu yang sangat sunyi. Untuk apa? Untuk berkholwat kepada Allah, untuk melakukan uzlah, melepaskan hiruk pikuk dunia, masuk ke dalam gua keajaiban. Karena di waktu yang sunyi, di tempat yang sunyi, contohnya adalah di sepertiga malam, itu waktu yang sangat mustajab kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hablum minallah kita. Dan di sanalah kita bisa mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan apa? Dengan amal-amal ibadah kita, dengan kerja keras kita di atas sajadah-sajadah kita. Saat benar-benar Allah hadirkan diri kita mencapai predikat orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kita lewat kholwat kita, lewat uzlah kita, lewat benar-benar melepaskan hiruk pikuk dunia, kita fokus khusyuk di waktu yang sangat sunyi, di tempat yang sangat sunyi, untuk benar-benar berserah kepada Allah. Maka disitulah Allah akan hadirkan solusi jalan keluar, dan Allah akan hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan cukupi segala kebutuhan hidup kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukanlah 3 hal ini manakala hati kita masih muncul rasa deg-degan, rasa belum tenang, rasa was-was. Dengan cara apa? Lakukanlah, bawa hati kita ke 3 tempat ini sekaligus. Yang pertama, hadir di majelis Al-Quran. Yang kedua, hadir di majelis ilmu. Dan yang ketiga, lakukanlah untuk senantiasa kita masuk ke dalam gua keajaiban. Semoga 3 hal ini yang sangat mudah sekali untuk kita hadirkan, sangat mudah sekali untuk kita, ya, datangi. Maka lakukanlah secepat-cepatnya. Mulai dari hari ini dan seterusnya, perbanyaklah hati kita untuk semakin dilapangkan oleh Allah dengan wasilah kita menuju ke 3 tempat ini. Jika sahabat-sahabat filah ingin menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih luar biasa, maka kita perlu melakukan amalan, ya, di luar kebiasaan kita. Maka yuk kita praktek 3 hal ini dalam kehidupan kita. Jadikan pegangan pula, jadikan amalan rahasia, amalan tambahan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat filah semuanya. Maka bismillah, insya Allah Allah pun akan hadirkan keajaiban demi keajaibannya kepada sahabat-sahabat filah, sahabat surga semuanya. Jika sekiranya nasihat diri ini bermanfaat, silahkan sahabat-sahabat filah di-share kepada sahabat kerabat maupun keluarga terkasih Anda. Saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, Certified Trader Magnet Rezeki, sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi